Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, ini adalah smartphone 5G yang sangat menarik di kelas harganya di kisaran 4 jutaan. Ini adalah Vivo T1 Pro 5G. Smartphone dari Vivo ini hadir dengan kamera 64 megapiksel yang mumpuni, baterainya awet, layar AMOLED yang keren ya, 66 watt flash charge, serta SoC menengah yang kencang bener nih ya, dengan dilengkapi flagship liquid cooling. Oke, mari kita lihat aja langsung seperti apa sih kemampuannya si Vivo ini yang diperkenalkan dengan slogan Get Set Turbo ini. Ya, Vivo T1 Pro 5G diperkenalkan bersama dengan smartphone 5G lainnya yang juga berasal dari keluarga baru, yaitu T-Series. Sebelumnya kita udah tes ya, itu Vivo T1 5G. Yang review sudah kami tayangkan di akhir April kemarin. Sekarang giliran varian Vivo T-Series yang diposisikan di kelas yang sedikit lebih tinggi. Ya, ini yang kita bahas sekarang ya. Kita mulai dari paket penjualannya dulu. Tentunya di sini ada unit Vivo T1 Pro 5G-nya. Lalu ada charger. Ya, masih ada charger. Nggak usah diulang 3 kali ya. Masih ada charger ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada konverter USB Type-C ke audio jack 3,5 mm. Ada headset dengan jack 3,5 mm di sini. Lalu masih ada soft case, ada screen protector yang terpasang di layar smartphone, ada SIM tray ejector dan tentunya ada paket dokumen. Paket penjualan smartphone ini memang terbilang lengkap ya, bukan cuma charger yang kencang, tapi case, screen protector ya, itu masih ada. Bahkan Vivo masih menyertakan headset di paket penjualan ini. Ini langka banget. Memang sih pakai konverter, tapi ya konverternya emang disediakan juga kan di sini ya. Nah, di kelas menengah seperti ini sepertinya salah satu paket penjualan paling lengkap yang pernah kami jumpai untuk smartphone keluaran tahun 2022 awal. Nah, untuk desainnya, smartphone ini disebut Vivo mengusung turbo design. Ini merujuk ke desain area kamera dengan 2 lingkaran besar yang disebut Vivo menyerupai inlet mesin pesawat ya, yang katanya siap membawa pesawat melaju kencang. Ya, seolah-olah begitu ya. Untuk spesifikasi kameranya, ya nanti kita bahas ya. Kita lihat desain bodinya dulu. Di belakang smartphone ini memang melengkung menggunakan gaya 3D curve dengan tekstur crystalline matte yang terasa lembut saat smartphone ini dipegang. Tekstur ini membuat bodi belakang terasa tidak licin dan relatif tahan terhadap goresan, debu, kotoran, dan bekas sidik jari juga ya. Vivo juga menyebutkan bahwa bodi belakang ini menggunakan super strong nano coating setebal 400 nanometer untuk menghadirkan bodi kelas premium. Frame-nya menggunakan bahan polikarbonat dan tidak menggunakan desain yang flat seperti yang lain-lain. Opsi warna tersedia adalah Turbo Cyan dan ada juga Turbo Black seperti yang kami uji ini. Nah, untuk dimensi 159,7 x 73,6 x 8,49 mm, sementara bobotnya di 180 gram. Jadi masih dibilang yang relatif lumayan ringan di sini walaupun nggak tipis-tipis amat. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon. Lalu di kiri ini kosong ya, bersih di sini. Di bawah ada SIM tray, ini isinya hanya untuk 2 nano SIM card saja. Kemudian ada mikrofon, ada USB Type-C, dan tentunya ada speaker. Sebagai catatan, walaupun emang hanya single speaker, tapi speaker di Vivo T1 Pro 5G ini mengusung Hi-Res Audio Certification. Nah, kita beralih ke sisi depan sekarang ya. Ini adalah layar 6,44 inci AMOLED 90Hz display. Sebutan untuk layar ini udah jelas menunjukkan bahwa ukurannya 6,44 inci ya. Panel digunakannya jelas AMOLED dan refresh rate 90Hz. Ini adalah layar dengan resolusi Full HD Plus 2404 x 1080 piksel. Dia mendukung LTM atau Local Tone Mapping dengan brightness yang bisa mencapai 1300 nits untuk peak brightness-nya. Untuk penggunaan dalam ruangan, dari hasil tes kami, brightness-nya itu bisa mencapai 500 nits. Ini tergolong tinggi untuk dalam ruangan. Kontras rasionya dinyatakan 6 juta banding 1 dan ya layar AMOLED sih ya, emang tinggi banget kontras rasionya. Untuk color gamut, Vivo menyebutkan bahwa color gamutnya 100% DCI-P3. Sementara menurut pengujian kami, di mode standar dia mencapai 99,5% sRGB dan 96,2% DCI-P3. Di mode profesional dia mencapai 97,2% sRGB dengan gamut volume sekitar 105,1% sRGB. Jadi ya, mendekati sekali dengan 100% DCI-P3 ya. Untuk sertifikasi layar ini ada HDR10 Plus Certified, lalu ada Netflix HD, ada SJS Eye Care Display. Untuk bezel di sekitar layar memang bukan yang super tipis, tapi terbilang rapih dan ya nggak terlalu parah lah tebelnya ya. Ada Screen Touch ID di sini dengan fingerprint scanner di layar tentunya. Kemudian ada earpiece di bezel atas layar, tapi ya hanya earpiece saja ya, bukan speaker. Lalu ada kamera 16 megapiksel Extreme Night Selfie f2.0. Perekaman videonya bisa mencapai 1080p 30 fps dengan fitur steady face.
Beralih ke sisi belakang, kamera utamanya itu adalah AI triple camera. Kamera utamanya 64 megapiksel Extreme Night Camera dengan ISOCELL GW3. Bukaannya f1.79 dan tentunya sudah pakai autofocus. Ini mendukung high definition night shot di sini. Nanti kita tes ya seperti apa itu. Lalu ada kamera super wide angle 8 megapiksel f2.2 dengan field of view 117 derajat. Kemudian ada super makro kamera 2 megapiksel f2.4 dan tentunya ada flashnya di sini. Untuk 64 megapiksel Extreme Night kameranya mendukung 1080p 60 fps bahkan hingga 4K 30 fps. Lalu untuk super wide angle kameranya dia mendukung 1080p 30 fps. Untuk slow motion dia bisa mencapai 720p 240 fps sampai 1080p 120 fps. Untuk fitur-fitur lengkap ya, ada Extreme Night Mode, Stylish Night Filter, 64 megapiksel foto, pano, pro, itu foto dan video untuk pro-nya ya. Dual view video, ultra stable video dan banyak lagi. Nanti kita tes. Kemudian kita beralih ke spesifikasi sekarang. SoC-nya, ini kami suka sekali. Snapdragon 778G. Salah satu SoC terkencang untuk kelas menengah yang tersedia saat ini dengan fabrikasi 6 nanometer. Untuk RAM, dia udah pakai 8 GB dan storage 128 GB. Ya, ini cuma ada satu varian ya. Nah, RAM-nya ini mendukung extended RAM plus 4 GB. Saat pertama dinyalakan, storage sudah terpakai sekitar 27 GB. Ini wajar ya. Sayangnya emang tidak ada dukungan untuk micro SD di sini. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan vapor chamber liquid cooling with flagship standard dengan area yang luas ditambah dengan 8 layer heat dissipation cooling technology. Total luas area sistem pendingin ini mencapai 32.923 mm persegi. Vivo mengklaim kalau sistem pendingin ini bisa menurunkan suhu SoC sampai dengan 12 derajat Celcius. Turunnya 12 derajat Celcius, bukan mencapai 12 derajat Celcius ya, jangan salah. Kemudian untuk baterai, ini adalah baterai 4700 mAh mendukung 66 watt flash charge. Lalu untuk OS dia menggunakan Vantage OS 12 dengan basis Android 12. Ada multi turbo 5.5 untuk optimasi performa smartphone, ada Ultra Game Mode 2.0 dan ada Jovi Home. Untuk sensor lengkap, accelerator, gyro, ambient light sensor, proximity sensor dan lain-lain ada di sini. Untuk fitur keamanan tadi udah dibahas, ada Screen Touch ID, lalu ada Face Unlock dan ada Smart Lock juga. Konektivitas tentunya 5G di sini ya, tapi ya tentunya 2G, 3G, 4G itu juga disupport. Bahkan ini sudah support dual on 5G. Lalu untuk Wi-Fi, dia support Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.2. NFC-nya ada dan ini adalah NFC multifunction. Jadi dia bisa melakukan emulasi access card, dia bisa mengcopy access card kalian ya. Jadi bisa digabung aja langsung dalam handphone. Lalu tentunya USB-nya sudah support OTG ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke pengujian performanya. Kita benchmark dulu ya pakai Antutu. Skornya untuk Antutu 8 adalah 473 ribuan. Lalu untuk Antutu 9 di 533 ribuan. Geekbench 5, single core 792, multicore 2920. 3D Mark Slingshot Extreme itu grafik skornya ada di 5236. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, base skornya di 2493 dengan lowest score di 2474. Jadi konsistensinya tinggi di 99,2%. Untuk GFX T-Rex Offscreen 1080p, dia bisa dapat 133 fps. Sementara untuk Manhattan 3.1 Offscreen 1080p, dia dapat 56 fps. Oke, sekarang mari kita masuk ke gaming. Kita mulai dari PUBG Mobile. Settingnya itu bisa mencapai smooth extreme. Itu terbuka di sini. Dan frame rate-nya bisa rata sekali di 60 fps. Batas dari setting extreme ini. Untuk yang tidak ada masalah dengan batas frame rate yang lebih rendah, bisa juga pakai setting HDR Ultra untuk tampilan yang lebih baik. Tapi tentu saja di sini ke limit di 40 fps. Lalu kita beralih ke Apex Legends. Setting frame rate-nya bisa sampai extremely high. Ini terbuka di sini. Jadi kita bisa menikmati game ini di 60 fps. Awalnya kita hanya coba setting HD aja, tapi setelah mendapatkan hasil rata di 60 fps, kami mencoba naik ke setting Ultra HD. Ya, game tetap berjalan mulus di 60 fps. Luar biasa ya. Di kelas menengah udah bisa kayak begini loh. Lanjut ke Mobile Legends. Opsi refresh rate super atau sampai 90 fps terbuka di sini. Sayangnya setting kualitasnya hanya sampai high saja. Kami coba jalankan ini di high, HD, shadow on, dan hasilnya sampai 3 game berturut-turut kami masih mendapatkan frame rate stabil di 90 fps. Sesekali bisa turun lah ke 80-an fps, tapi ya nggak ada masalah. Intinya game ini bisa dimainkan dengan nyaman sekali.
Lanjut ke FIFA Mobile, settingnya mentok kanan alias dengan setting ultra, high res, post effect di high, dan crowd juga di high dengan 60 fps dan kita dapat frame rate di 60 fps rata di sini. Lagi-lagi, game yang satu ini nyaman dimainkan dan tampilannya terbilang jauh lebih baik dibandingkan smartphone lain di kelas ini. Rata-rata nggak nyampe kayak begini memang, luar biasa. Kita beralih ke Modern Warship. Kita menggunakan setting medium dan di awal match frame rate bisa cukup rata di 90 fps. 90 loh. Setelah mulai ada battle kecil-kecilan, frame rate jadi di kisaran 80 sampai 90 fps. Lalu saat battle-nya rame, kita masih bisa dapat 75 sampai 85 fps. Jarang sekali turun di bawah 75 fps. Ini hasilnya lagi-lagi keren banget memang ya. Lalu mari kita masuk ke Genshin Impact ya. Setting yang digunakan seperti biasa ya, keras menengah kita pakai lowest 60 aja. Nah, saat kita jalan-jalan di map, kita bisa dapat lancar di 50 sampai 60 fps. Frame rate seperti ini tetap kami dapatkan bahkan setelah mainkan game ini sampai setengah jam. Sementara saat battle frame rate seperti biasa akan turun tapi hanya di kisaran 45 sampai 50 fps saja. Terkadang bisa sampai ke 40-an fps untuk battle yang panjang, tapi tetap tidak mengganggu kenyamanan main game yang satu ini. Frame drop itu selalu ada di Genshin. Mau sekencang apa smartphone-nya tetap ada frame drop di sini, pasti ada ya. Nah, untungnya frekuensi frame drop di sini itu cukup jarang. Nah, setelah sekitar 30 menit, suhu sisi depan smartphone ini titik terpanasnya hanya di kisaran 38 sampai 39 derajat Celcius saja. Hanya sedikit hangat aja. Sementara untuk belakang, suhu tertingginya itu di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius aja. Dengan penyebaran panas yang terbilang sangat baik dan merata ke hampir seluruh permukaan belakang smartphone. Nah, saat kita menggunakan fan grip, frame rate yang didapatkan tidak terlalu berbeda dengan tanpa fan grip ya. Frame rate-nya tetap sekitar 50 sampai 60 fps, tapi memang kecenderungannya lebih banyak di kisaran 55 sampai 60 fps saat jalan-jalan dan sedikit turun di 45 sampai 55 fps saat battle. Jadi sedikit lebih konsisten ya kalau kita pasangin kipas. Jadi menarik. Tanpa atau dengan kipas, game ini nyaman dimainkan. Nah, melihat performanya di setting lowest 60, kita jadi iseng ya, kita coba highest 60 seperti apa. Hasilnya baik dengan maupun tanpa fan grip, game ini bisa jalan di kisaran 30 sampai 45 fps. Saat battle pun kami tidak pernah menjumpai frame rate yang turun di bawah 30 fps. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kalian mau jalan di misalnya di limit di 30 fps saja, ya dia akan terus-terusan 30 fps di setting highest. Jadi kesimpulannya, bahkan untuk main Genshin Impact yang satu ini mantap banget. Nah, gaming udah, sekarang mari kita tes kameranya, tapi bareng Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Vivo T1 Pro 5G nih teman-teman. Jadi ini kita langsung aja lihat kemampuan kameranya seperti apa. Seperti biasa, ini saya lagi rekam di resolusi Full HD 30 fps kamera selfie-nya. Dan audio yang kalian denger ini adalah audio langsung dari mikrofonnya Vivo T1 Pro 5G. Jadi saya nggak pakai mikrofon eksternal, suara yang kalian denger ini langsung dari mikrofonnya. Kalau saya boleh menilai sih, kualitas mikrofonnya udah termasuk oke di kelas harganya. Jadi suara saya, vokal saya cukup jelas. Dan enaknya dia udah pakai dual mikrofon ya. Jadi kalau misalnya salah satu mikrofonnya tertutup sama tangan, masih ada mikrofon backup satu lagi. Jadi kalau misalnya ini saya coba tutup satu mikrofon ya, suaranya akan jadi kayak begini. Kalau misalnya ketutup dua-duanya, ya, suaranya kayak begini. Ya jadi hilang suaranya. Kalau misalnya single mikrofon ketutupan satu, udah selesai suaranya. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, saya pribadi sangat suka, terutama dari segi tuningan warnanya ya. Vivo seringkali membuat saya terkesan dengan tuningan warnanya di beberapa smartphone mereka, termasuk di Vivo T1 Pro 5G ini. Gambarnya juga detail, dan dynamic range termasuk bagus. Melawan backlight seperti ini pun bukan masalah di video selfie-nya. Wajah saya masih bisa terekspos dengan baik. Dari sisi stabilizer, kita harus mengaktifkannya manual. Karena by default stabilizernya itu nggak nyala. Kita pencet dulu tombol yang ini, dan ini adalah fitur stabilizer selfie yang Vivo sebut sebagai steady face. Efek sampingnya memang gambar jadi lebih nge-crop sih. Makanya wajah jadi kayak deket banget gitu kan. Tapi video jadi jauh lebih stabil sih. Saran saya nyalain aja terus. Urusan sudut pandang tinggal diakali pakai tripod kecil aja. Kalau di sini saya pakai tangan doang soalnya. Lanjut ke kamera utamanya yang Vivo sebut sebagai 64 megapiksel extreme night camera. Hasilnya sangat memuaskan ya. Saya suka sekali dengan hasil video kamera utamanya ini. Gambarnya detail, warnanya bagus, natural, enak dilihat. Bokehnya masih dapet tipis-tipis nih. Urusan stabilizer kamera utama, wah ini. Stabilizernya lengkap di semua resolusi. Full HD 30, stabil. Ini contoh hasilnya nih. Full HD 60, stabil juga ternyata. Mantap. 4K 30 gimana? Wah, stabil juga. Luar biasa.
Kenapa saya merasa terkesan dengan hal ini? Karena beberapa produsen ada yang memangkas stabilizer di resolusi tertentu ya. Biasanya antara 4K 30-nya nggak stabil atau Full HD 60-nya nggak stabil. Kita lanjut bahas ultrawide-nya atau yang Vivo sebut sebagai 8 megapixel super wide angle kamera. Kemampuan kameranya memang agak jomplang kalau dibandingkan dengan kamera utamanya ya. Tapi kameranya ini termasuk yang lumayan menurut saya, bukan kamera ultrawide yang cuma sekedar ada aja. Detailnya masih oke, tuningan warnanya juga bagus, cuma kalau diperhatikan banget memang ada sedikit noise sih di area pinggir-pinggir. Tapi personally nggak terlalu mengganggu buat saya. Untuk resolusi dia mentok di Full HD 30 fps aja, untuk kelas harganya sih ini masih hal yang umum ya. Yang penting stabilizer tersedia dan hasilnya sangat oke, videonya stabil banget. Lalu ini adalah tabel rangkuman mengenai perekaman video dan ketersediaan stabilizer yang ada di Vivo T1 Pro 5G ini. Terkait konsistensi warna antar kamera, menurut saya udah terbilang oke banget nih. Perbedaannya nggak terlalu jauh. Tentunya sulit ya untuk bisa 100% sama warnanya. Pasti ada bedanya dikit. Untuk autofocus kamera utama, kemampuannya ternyata oke juga. Saat terang dia lancar, saat gelap pun dia masih bisa diandalkan. Biasanya smartphone mulai agak kesulitan nih kalau kondisinya udah segelap ini. Terkait autofocus, dia juga punya fitur ekstra yang menarik yaitu motion autofocus. Ada 3 pilihan autofocus di dalam fitur ini. Ada eye autofocus, ada body autofocus, dan object autofocus. Personal favorit saya sih ada di object autofocus ya. Tinggal double tap aja ke objeknya, nanti fokusnya akan otomatis mengikuti. Objek jadi tetap fokus selama dia masih di dalam frame ya. Sekarang mari kita lihat kemampuan low light-nya. Kamera selfie-nya hasilnya kayak gini. Masih cukup tajam, tapi terasa sedikit noise. Untungnya dari segi frame rate-nya tetap 30 fps ya. Karena biasanya di beberapa smartphone Vivo lain, frame rate-nya bisa drop di bawah 30 fps. Demi gambar yang lebih terang biasanya. Fitur steady face-nya juga bekerja dengan sangat baik. Tidak terasa ada efek-efek jitter saat di video selfie kayak gini. Sekarang kita lihat kamera utamanya. Dari segi gambar masih sangat bagus, detail, minim noise. Dia nggak maksa gambarnya harus terang banget ya. Saya lebih suka kayak gini sih, karena memang nunjukin situasi malam. Yang agak disayangkan adalah dari segi stabilizernya. Saat dibawa jalan, efek samping jitter-jitter dari stabilizernya terasa sekali di sini nih. Semoga Vivo bisa segera mengupdate stabilizer kamera utamanya jadi lebih baik lagi ya. Saat pindah ke kamera ultrawide-nya, terasa sekali kalau stabilizernya lebih baik di sini. Efek jitternya itu minim, dan overall juga masih sangat bisa diandalkan. Kualitas gambarnya sendiri saya bilang masih lumayan oke. Di kompetisi smartphone kelas harga segini, ultrawide-nya Vivo T1 Pro 5G ini lebih unggul dari beberapa smartphone yang pernah saya coba. Untuk fitur-fitur ekstra, dia punya slow motion. Kita bisa pilih mau Full HD 120 fps atau 720p 240 fps. Hasilnya juga lumayan oke kalau Full HD 120. Kalau yang 720p 240 memang bisa lebih lambat sih, tapi dia agak ngezoom gambarnya dan detailnya nggak sebaik di Full HD. Pastiin aja pakai fitur ini saat lagi terang aja ya. Lalu dia juga punya dual view video. Ini mungkin smartphone lain juga banyak yang bisa ya. Tapi yang bikin beda, dual view di sini bisa memberikan kombinasi yang lebih banyak. Kita bisa pilih mau ultrawide plus kamera utama, mau kamera selfie plus kamera utama, atau bisa juga kombinasi kamera selfie dengan ultrawide-nya. Lalu dia juga punya fitur Pro Mode. Dulu fitur manual kamera di Vivo itu terbatas hanya untuk fotografi ya. Akhirnya di kelas mid-range-nya sekarang sudah disematkan fitur manual untuk videografinya juga. Bahkan menariknya, kita bisa manual untuk kamera ultrawide-nya juga. Nah, gini dong, mantap. Ada satu hal yang bikin saya terkesan saat ngecek manual videonya ini. Saat kita masuk setting, kita diberikan opsi frame rate yang sangat lengkap. Kita bisa pilih mau Full HD 24 fps sampai 120 fps. Ini sebuah kemampuan yang langka ditemukan di smartphone lain. Kalau kalian tahu ada yang bisa manual video dengan frame rate selengkap ini, coba komen di bawah ya. Terutama smartphone di kelas 4-5 jutaan. Di flagship pun sepertinya jarang. Nah, sekarang kita masuk ke sampel-sampel fotonya, kalian bisa lihat berikut ini. Kalau saya boleh menilai, untuk hasil fotonya ini menurut saya udah luar biasa untuk kelas harganya ya. Hasil fotonya saat siang ataupun malam itu semua kondisi bisa diandalkan banget kameranya ini. Apalagi kalau udah kondisi malam terus kalian pakai fitur night mode-nya yang Vivo sebut sebagai AI Extreme Night Vision. Ini beneran ekstrim sih hasilnya. Ini saya coba di kondisi seperti ini, mungkin buat sebagian orang itu gila terang banget ya. Mungkin terlalu berlebihan terangnya. Jadi saya coba di tempat yang lebih gelap lagi dan hasilnya seperti ini. Ini memang ekstrim sih hasilnya. Jarang ada yang hasil foto night mode-nya bisa sampai kayak begini. Paling catatannya night mode-nya ini membutuhkan waktu sekitar 3 detik ya. Jadi tangan mesti lebih ekstra stabil karena dia nggak punya OIS di kameranya. Tentunya dari segala kemampuannya itu ada hal yang menurut saya mesti dikembangkan lagi oleh Vivo. Yang pertama itu adalah stabilizer kamera utamanya saat low light. Masih terasa efek jitter-jitternya. Lalu yang berikutnya, efek blur pada portrait mode masih belum rapi nih. Lalu berikutnya, kemampuan pindah-pindah kamera saat merekam video sayangnya belum tersedia di sini. Padahal SoC-nya harusnya ada support. Paling udah sih itu aja. Kesimpulan soal kameranya, ini adalah salah satu smartphone yang kemampuan kameranya berhasil membuat saya terkesan. Luar biasa.
Good job untuk Vivo. Mudah sekali merekomendasikan smartphone ini buat kalian yang nyari smartphone dengan kamera bagus di kelas 4-5 juta. Oke, sekian dulu pengujian kameranya Vivo T1 Pro 5G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Iya, jadi ternyata yang satu ini nggak cuma kenceng gaming, tapi kameranya juga keren ya. Good job Vivo. Nah, kita lanjut untuk tes baterainya. Local video playback 1080p, dia selesai dalam waktu 22 jam 30 menit. Ini hasil yang terbilang baik mengingat baterainya yang nggak gede-gede amat. Nah, untuk streaming YouTube 1080p selama 30 menit hanya turun 2% saja. Dan untuk TikTok selama 30 menit swipe video itu cuma turun 3% saja. Untuk Genshin Impact lowest 60 fps dalam 30 menit hanya turun di 9%. Sementara untuk highest 60 fps dalam 30 menit dia turun 13%. Sekarang mari kita lihat kemampuan chargingnya. Dari 0 sampai 50% itu dicapai hanya dalam waktu 20 menit. Ini sesuai lah atau mirip lah ya dengan janji Vivo yang bilang katanya 50% tercapai dalam waktu 18 menit. Ya beda 2 menit oke lah ya. Udah bener di situ ya. Lalu untuk dari 0 sampai 100% itu hanya butuh waktu 58 menit. Jadi dia kencang di tengah terus belakangannya dia pelan-pelan turunnya. Ini biasanya untuk supaya baterainya lebih awet. Tapi tetap aja di bawah 1 jam sedikit ini berarti pengisiannya sudah tergolong cepat untuk kelas harganya. Oke, kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang umum seperti Netflix-nya bagaimana? Ya, sesuai janji Vivo, dia bisa sampai Full HD di Netflix-nya, nggak ada masalah. Untuk YouTube, dia mendukung playback sampai 4K 60 dan HDR juga disupport di sini. Saat HDR-nya aktif, tampilannya keren, mantap ini. Lalu Wi-Fi sharing ada di sini. Kita bisa mengaksesnya melalui menu Wi-Fi hotspot yang sama dengan saat membagi koneksi internet berbasis seluler. Lalu kalau ada pertanyaan notch-nya bisa disembunyikan apa enggak? Bisa, tapi hanya dalam aplikasi saja. Ada pengaturan untuk tiap aplikasi apakah notch mau dikasih lihat atau mau disembunyikan. Sayangnya emang belum ada pengaturan supaya notch-nya terus-terusan disembunyikan ya. Oh ya, kalau kalian menanyakan apakah dia bisa disambung ke layar monitor sama seperti smartphone di kelas harganya, ya ini juga masih belum bisa memang ya. Nah, kemudian untuk harganya berapa? Untuk harga flash sale ada di 4.299.000. Informasi terkait flash sale ini bisa cek di deskripsi video ya, dicek ya. Sementara untuk harga normalnya nggak jauh juga di kisaran 4.499.000 dan variannya cuma satu ya, 8128 aja. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, storage-nya 128GB tanpa micro SD. Jadi harus dipastikan bahwa kalian memang sudah merasa cukup dengan 128GB. Ya, sebetulnya sih bisa-bisa aja ya, nggak ada masalah dengan 128GB. Harga segini sih kayaknya pas-pas aja. Lalu untuk kamera selfie, itu baru menawarkan perekaman video sampai 1080p 30. Iya, walaupun lawan-lawannya juga kurang lebih seperti itu ya. Tapi ya, kita sedikit berharap ada 1080p 60. Ya nggak apa-apa lah, paling nggak kamera belakangnya udah lebih hebat dari itu. Kemudian layarnya itu memang refresh-nya hanya di 90Hz, tapi ini udah di atas 60Hz, jadi paling nggak ya sudah kekinian sekali, apalagi ini adalah layar AMOLED. Kemudian mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa desainnya kurang modern karena masih pakai notch kecil, tapi menurut kami notch-nya relatif kecil kok dan terbilang nggak mengganggu. Lagian kan ada yang notch-nya besar harga 20 jutaan laku, yang kecil gini harusnya bisa lebih laku dong. Gitu nggak sih pola pikirnya? Iya dong ya. Itu namanya tidak menggunakan standar ganda. Oke, lanjut. Notifikasi dari salah satu aplikasi bawaan Vantage OS 12 ini ada yang terbilang agak mengganggu ya, karena cukup sering muncul. Untungnya, notifikasi ini bisa dimatikan dengan mudah kok. Lalu dia belum menawarkan fitur-fitur ekstra lainnya, seperti stereo speaker belum ada, IP rating juga belum ada. Ya, tapi fitur lainnya kan sangar, seperti misalnya yang kami suka, Snapdragon 778G-nya. Ini SoC yang kenceng bener ya. Performanya jauh di atas rata-rata SoC kelas menengah yang ada saat ini. Dan performanya konsisten ya, jadi nggak heran kalau Vivo menggunakan tagline turbo sebagai bagian dari slogan untuk smartphone ini, karena ya emang kenceng banget untuk kelas menengah. Apalagi untuk harganya ya. Suhu kerjanya ini juga sangat terjaga. Ini harusnya merupakan efek dari penggunaan flagship liquid cooling di smartphone yang satu ini. Lalu udah 5G, jadi konektivitas selulernya sudah 5G, sudah dual on 5G pula ya. Jadi bisa dipastikan dalam beberapa tahun ke depan sisi konektivitas ya tidak kelihatan jadul karena sudah 5G dari sekarang. Kemudian udah support Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 dan NFC multifunction. Jadi untuk urusan konektivitas ini lengkap dan modern. Daya tahan baterainya, ya kalau kalian lihat cuma di baterai 4700 mAh kayaknya sih biasa aja. Tapi iya, hasil pengujian kami memperlihatkan bahwa daya tahan baterainya keren. Bahkan ada beberapa smartphone yang pakai 5000 mAh bisa kalah sama yang satu ini. Kemungkinan besar ini adalah hasil dari penggunaan SoC yang 6 nanometer yang hemat daya dan efisien ditambah dengan fitur Vivo Energy Guardian. Kemudian,
66 watt flash charge. Ini terbilang cepat. Isi ulang 50% bisa dicapai hanya dalam waktu 20 menit saja. Dan isi ulang penuh itu masih di bawah 1 jam. Kemampuan kameranya, ini juga tergolong yang mantap untuk kelasnya ya. Baik untuk foto maupun untuk video. Bicara soal video, tadi perekaman sampai 1080p 60 fps bahkan 4K 30 fps. Stabilizer bahkan tersedia di kedua resolusi itu. Fitur kameranya terbilang banyak untuk kelasnya. Bahkan ada beberapa fitur yang di kelas premium pun banyak yang belum menyediakannya. Kualitas tampilannya ini juga terbilang baik. Color gamutnya mendekati 100% DCI P3, khas AMOLED banget di sini. Lalu dia sudah pakai Vantage OS 12 dengan basis Android 12. Jadi ya nggak perlu nunggu ya kapan dapat 12 gitu. Langsung 12 dong tahun 2022 ya. Paket penjualannya ini juga hebat. Ini lengkap banget, bahkan masih ada headset di dalamnya. Dan memang dia nggak punya jack 3,5 mili, tapi ada konverter USB Type-C ke audio jack 3,5 mili di sini. Ya, pada akhirnya walaupun yang satu ini nggak sempat masuk ke dalam saran belanja kami untuk menjelang Lebaran 2022, tapi kalau ini datangnya sekitar 2 minggu lebih cepat, harusnya dia masuk ke dalam saran belanja tersebut ya. Jadi, si Vivo T1 Pro 5G ini bisa dikatakan adalah salah satu yang terbaik dirilis di kelas menengah di awal tahun 2022 ini. Kemampuan yang ditawarkan terbilang mumpuni untuk berbagai hal, mulai dari penggunaan sehari-hari, foto, video, sampai gaming pun keren. Jadi kalau nggak ada masalah dengan tampilan yang masih pakai notch kecil itu, dan storage internal 128GB itu juga nggak masalah ya, rasanya ini adalah salah satu smartphone yang sangat layak dipertimbangkan untuk kelas harganya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.